Jika ada kemiripan karakter, bisa jadi yang disebut dengan neo khawarij itu bisa jadi. Kenapa? Karena karakternya bermiripan, Pak. Sangat mirip. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang menganggap yang lain salah, tidak benar, semua dikafir-kafirkan. Ini pernah terjadi kasusnya pada Ustaz Adi Hidayat, yang dikafirkan langsung, Pak. Langsung dikafirkan. Ini kalau kita melihat, ini ciri-ciri khawarij itu. Bahkan Nabi mengecam orang-orang yang mengkafir. Man kafara fahuwa kafir. Yang mengkafirkan orang, dia kafir berarti. Man ahlakan nasu fahuwa ahlaku. Yang mereka menghancurkan manusia, mereka akan dihancurkan oleh Allah. Jadi jangan sembarang mengkafir-kafirkan orang, Pak. Ini kalimat takfir ini berbahaya. Berbahaya, sangat berbahaya. Bahkan termasuk yang paling dikecam oleh para ulama. Mayoritas ulama mengancam dan mengecam perbuatan takfiri yang dilakukan oleh siapapun umat muslim kepada muslim yang lain. Tidak bisa, Pak. Dan itu sudah mulai nampak. Kasus Ustaz Adi Hidayat, kasus Ustaz Abdul Somad, kasus-kasus yang lain. Muhammadiyah firqah dalah, NU dalah, persis dalah, gaya pemikiran khawarij. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh dan salehah insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita kembali mengkaji aliran-aliran politik dalam Islam. Kemarin kita sampai pada pembahasan dalam perangnya antara Ali dan Muawiyah yang menyebabkan timbulnya beberapa aliran-aliran dalam Islam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam perang antara Ali dan Muawiyah yang kemarin kita sampaikan, itu nama perangnya Perang Siffin. Dalam Perang Siffin ini, Muawiyah, dari kalangan Muawiyah terbunuh 45.000. Dari kalangan Ali bin Abi Thalib terbunuh 25.000. Digabungkan semuanya itu jadi 70.000. 70.000 ini umat muslim semua. Umat muslim semua. Jadi mati sia-sia yang terjadi pertikaian ini antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Pada akhirnya seharusnya perang ini dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib karena jumlah dari anggota yang meninggal lebih sedikit daripada Muawiyah. Muawiyah berada di Syam, Damaskus. Ali bin Abi Thalib, khalifah yang terakhir ini, memindahkan tampuk kekuasaannya yang semulanya di Madinah menjadi di Kufah, Irak. Di Irak. Jadi dari Irak kemudian mereka keluar untuk berperang melawan Muawiyah. Singkat cerita, dari perperangan Ali dan Muawiyah
terjadi perdamaian yang disebut dengan arbitrase, nama lainnya tahkim. Tahkim yang dilakukan oleh dua kelompok ini yang mendukung Ali bin Abi Thalib adalah orang-orang yang mencintai Ali bin Abi Thalib, yang kelak keluar daripada barisan Ali bin Abi Thalib. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika selesai perperangan ini yang dimenangkan, seharusnya dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib, terjadi perdamaian arbitrase yang disebut dengan tahkim. Diutuslah yang seharusnya diutus oleh Ali bin Abi Thalib ibnu Abbas, ditolak oleh kelompok yang mencintai Ali, diganti menjadi yang menjadi negosiatornya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Didesak oleh siapa? Didesak oleh pencinta-pencinta Ali. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, diikatlah oleh Muawiyah Al-Quran, ditombak, diangkatlah oleh Muawiyah tombak tersebut, yang di atas tombak itu ada Al-Quran. Perdamaian. Oleh karena itu negosiasi terjadi antara Ali dan Muawiyah, yang fatalnya adalah, akibatnya adalah menurunkan Ali dari tampuk kekuasaannya sebagai seorang khalifah yang resmi ketika itu, diangkat oleh para sahabat. Ini harus dipahami baik-baik, karena kondisi ini perperangan, perang saudara. Jadi perang saudara pertama sekali terjadi itu ketika perangnya Ali dengan Aisyah, dirunut, kemudian terjadi perangnya Ali dengan Muawiyah, kemudian terjadi perang selanjutnya setelah ini kita sampaikan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terjadilah kekecewaan. Ali tidak menginginkan perdamaian. Para pecinta Ali meminta untuk melakukan perdamaian. Terjadilah perdamaian dan mereka pulang. Setelah terjadi perdamaian, Ali kembali ke Kufah, kemudian Muawiyah balik ke Syam. Di tengah perjalanan di perbatasan Harurah, keluarlah dari barisan Ali yang disebut dengan khuruj. Dari barisan Ali bin Abi Thalib, 200 lebih yang keluar dari barisan Ali. Yang keluar dari barisan Ali di perbatasan Harurah ini tidak sedikit, 200-an lebih. Bahkan dalam riwayat mengatakan 12.000. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan 200-an lebih, katanya. Artinya banyak yang keluar. Ketika yang banyak keluar dari barisan Ali ini, di tengah perjalanan ketika Ali kembali ke Kufah, apa kata Ali? Ibnu Abbas, kembali kau kepada mereka, suruh mereka balik lagi ke kita, kata Ali bin Abi Thalib. Dibujuk, dirayu, yang tadinya 12.000, dalam sebagian ulama mengatakan 12.000, balik 200. Kemudian dibujuk lagi, balik 100. Masih banyak yang tersisa. Sehingga yang tersisa ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mereka keluar dari barisan Ali dan pergi ke tempat-tempat terpencil yang berada di sekitar Kufah. Dari desa-desa terpencil yang ada di Kufah, sekitar Irak, termasuk di perbatasan Harurah. Kelompok inilah yang disebut dengan Khawarij, yang menyatakan keluar daripada barisan Ali bin Abi Thalib. Namanya Khawarij. Setelah barisan ini keluar, muncul barisan pencinta Ali. Meskipun belum deklarasi, tapi mereka mengatakan kepada diri mereka dan kelompok mereka, kami pencinta Ali bin Abi Thalib. Mereka sebutlah nama mereka Syi'i. Nahnu Syi'i. Muncul dua kelompok sekaligus. Kelompok pertama namanya Khawarij, kelompok kedua namanya Syiah. Jadi pada masa Ali bin Abi Thalib itu ada kelompok yang ingin mendamaikan dua kelompok ini. Ketika ingin mendamaikan dua kelompok ini tapi tak berhasil, maka dua kelompok ini menjadi penengah dan menjadi kelompok tersendiri.
Nama kelompoknya Murji'ah. Jadi ada 3 kelompok sekaligus dari akibat perperangan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, keluar dari barisan Ali, nama kelompok ini namanya Khawarij. Mereka menyalahkan Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib bertahkim dengan Al-Quran tadi, berdamai dengan Muawiyah. Apa kata mereka? Ali kafir. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang mengambil hukum selain daripada Al-Quran kafir. Ali bernegosiasi dalam tahkim disebut kafir. Yang menyuruh berdamai mereka, yang menyalahkan Ali mereka, yang keluar dari barisan Ali juga mereka. Jadi yang dikafirkan oleh mereka siapa? Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Muawiyah, Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Ibnu Abbas. Semua sahabat-sahabat Nabi yang masuk dalam barisan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, mereka sebut semuanya itu kafir. Apa alasannya? Karena mereka bertahkim atau mengambil hukum bukan dengan Al-Quran. Dalil yang mereka jadikan rujukan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang tidak mengambil hukum dengan Al-Quran, mereka semua kafir. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tradisi pengkafiran itu pertama sekali terjadi pada masa Khawarij. Pada masa siapa Bapak Ibu? Khawarij. Kalau ada sekarang orang yang mengkafir-kafirkan kita, itu neo Khawarij, orang Khawarij baru. Kok timbul sekarang gerakan-gerakan mengkafir-kafirkan orang? Berarti mereka pencinta kelompok Khawarij. Karena Islam tak pernah mengajarkan mengkafirkan orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadar akan kemunafikannya Abu Ubaid bin Salul. 40 nama kaum munafik di tangan Huzaifah ibnul Yaman dapat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah mengkafirkan mereka. Tak pernah. Bahkan Dzul Khuwaisirah yang dianggap orang sangat munafik, yang berani mencela Nabi, kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, kita bunuh saja Dzul Khuwaisirah ini." Umar ini kan orangnya sensian Pak. Mentalnya itu mental betul-betul pejuang. Kata Umar, "Bunuh. Da'ni an aktul." Nah, jadi gini Bapak Ibu, ada namanya dulu, ini pelopor pertama Khawarij. Pelopor pertama karakter Khawarij namanya Dzul Khuwaisirah. Siapa namanya Bapak Ibu? Dzul Khuwaisirah namanya. Yang mengatakan kepada Nabi, "Hei Muhammad, yang adil bagi-bagi harta itu." Kata Nabi, kalau aku tak bisa berlaku adil, terus siapa? Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, da'ni an aktul." Udah bunuh aja Rasul. Kata Nabi, "Da'hu." Tinggalkan dia, biarkan dia pergi, kelak akan muncul golongan-golongan seperti dia di antara kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Umar bin Khattab bersama Nabi, para sahabat bersama Nabi. Inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, cikal bakal Khawarij. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat apa slogan daripada Khawarij ini. Slogannya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang hukum dengan Al-Quran. Ini sudah menjadi slogannya orang Khawarij. Berarti yang sekarang ini kalau ada kembali kepada Quran dan Sunnah Khawarij, Ustaz? Belum tentu. Jangan langsung mengambil kesimpulan, karena ini penting untuk kita runut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Ali bin Abi Thalib sudah sampai di Kufah,
Orang-orang Khawarij yang keluar dari barisan Ali sudah terpencar di beberapa daerah. Singkat cerita, Ali ingin melakukan kembali perperangan bersama Muawiyah. Di tengah perjalanan terdengar oleh Ali berita akan kebengisan kaum Khawarij yang keluar dari barisan Ali di perbatasan Harurah dan di sekitar daerah-daerah terpencil yang ada di Kufah. Dibunuhnya, yang tak sejalan dengan mereka bunuh, yang tak sejalan kafir, yang tak sejalan dengan pemahaman mereka, bukan dari golongan mereka, semua dibunuh, Pak. Suatu ketika seorang pemuda bersama istri yang sedang hamil, mereka berjalan di perbatasan Harurah, bertemu dengan sekelompok Khawarij. Apa kata kelompok Khawarij? Bagaimana pandanganmu tentang Ali bin Abi Thalib? Dijawab dengan baik dan benar. Bagaimana pandanganmu tentang Muawiyah? Dijawab dengan baik dan benar. Kemudian ditanya, Pak, bagaimana pendapat kalian wahai pemuda tentang tahkim yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Apa jawaban pemuda tadi? Kata pemuda tadi, Ali bin Abi Thalib jauh lebih cerdas daripada kalian. Dibunuhnya pemuda tersebut, dirobeknya perut istrinya yang sedang hamil, dikeluarkan janinnya, dibunuh janinnya sekaligus. Mendengar kebengisan dan kebrutalan kaum Khawarij ini, Ali memutar kendali. Yang tadinya ingin berperang melawan Muawiyah, balik, Pak. Terjadi perperangan yang dinamakan dengan perang Nahrawan. Namanya perang Nahrawan. Apa itu perang Nahrawan, Pak Ustaz? Perang Nahrawan itu perang antara Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Khawarij. Jadi sudah pernah terjadi, sudah, Pak. Sudah pernah terjadi perang bersama Khawarij itu. Dan di dalam kelompok Khawarij itu ada yang bernama Dzulkhuwaisirah, yang dulu pernah membumi hangus, yang dulu pernah mencela baginda Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dihabiskan oleh Ali semuanya. Riwayat pertama, tidak ada yang ditinggalkan oleh Ali bin Abi Thalib, satu orang pun tak ada yang ditinggalkan. Dalam riwayat yang pertama. Dalam riwayat Abu Zahra, orang Khawarij di bumi hanguskan sama Ali bin Abi Thalib, tersisa 10 orang. Tersisa 10 orang. Yang 10 orang ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lari tunggang langgang, tak tahu kemana. Ada yang keluar perbatasan Kufah, ada yang ke Syam, ada yang ke Madinah, ada yang ke Mekah, pokoknya lari. Ada yang keluar perbatasan. Yang 10 orang ini. Kelak yang 10 orang ini, salah satu di antara mereka ada yang ikut berperang melawan cucu baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Husain di Karbala. Jadi sadis, Pak. Perang saudara ini sadis. Jadi kalau sekarang terjadi perang saudara, itu sebenarnya bumbu-bumbu aja, Pak. Sadis, Pak. Perang saudara ini sadis. Kelak runut-runutan kerajaan Islam itu rata-rata perang saudara. Semenjak ini nanti, Bapak Ibu ya, gara-gara Ali bin Abi Thalib terbunuh, Muawiyah naik, nanti terjadi namanya dinasti Umayyah. Setelah dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah menghabisi dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah dihabisi oleh Mongol. Terus menerus. Jadi perang saudara tiada akhir. Kata Nabi, setelah kepemimpinanku, kata Nabi, al-khalifatu min ba'di 30 sanah. Kepemimpinan setelahku, kata Nabi, akan terjadi selama 30 tahun. 30 tahun itu, Pak, dirunut. Pertama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir namanya Al-Hasan. Anak daripada Ali bin Abi Thalib hanya memimpin 7 bulan. Diambil alih oleh siapa? Diambil alih oleh Muawiyah.
Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nanti Muawiyah bin Abi Sufyan mengambil alih lagi. Setelah diambil alih oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, singkat sejarah, nanti diberikan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah. Awal hancurnya kekuasaan. Jadi nepotisme pertama itu bisa kita sebut ketika terjadi nepotisme pada masa Muawiyah ibn Abi Sufyan. Jadi Bapak Ibu jangan salah, kalau nepotisme sekarang itu ada, masa dulu sudah ada. Dulu Muawiyah itu sebelum, kalau selesai, jadi kesepakatan Muawiyah dengan Al-Hasan itu dua. Kata Al-Hasan, aku ini pencinta kedamaian, jadi sekarang tidak apa-apa, ambillah olehmu jabatan kekuasaan khalifah ini jika engkau bisa mendamaikan, dengan dua syarat. Syarat yang pertama, jangan kau caci maki bapakku Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu, setelah terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, terjadi namanya perang Nahrawan. Setelah perang Nahrawan, Bapak Ibu, Ali terbunuh oleh Ibnu Muljam, salah satu anggota Khawarij juga. Ibnu Muljam ini membunuh Ali bin Abi Thalib dengan nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Ditembaknya Pak, pakai panah dulu. Baru kemudian Ali dipotongnya Pak, pakai pedang. Sadis pembunuhan Ali Pak. Pembunuhan Utsman bin Affan sadis. Pembunuhan Ali bin Abi Thalib sadis. Cucunya, anaknya diracun. Kemudian Al-Husain sadis. Ini sadis nih Pak. 4 orang yang menjadi sahabat Nabi dan cucu Nabi ini itu dibunuh dengan keadaan yang sadis. Sadis. Dan menyebut nama Allah, atas nama Allah. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Muawiyah selesai, naik Al-Hasan. Apa kata Muawiyah kepada Al-Hasan? Kata Hasan, ambillah olehmu jabatan ini boleh, tapi jangan caci maki bapakku. Semenjak kasus terbunuhnya Utsman bin Affan, Muawiyah tidak lagi baik dengan Ali bin Abi Thalib. Ali di Damaskus, di Sam, dicaci maki oleh Muawiyah. Dicaci maki Pak. Tapi kita tidak boleh mencela Muawiyah. Meskipun begini dalam keadaan dalam sejarahnya, kita tidak boleh mencela Muawiyah karena bagian daripada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian berbahagia, apa kata Muawiyah? Tidak bisa. Okeylah. Kemudian dikatakan oleh Al-Hasan, kalau begitu jangan kau caci maki keluarga Ali, jangan kau caci maki Ali bin Abi Thalib di hadapan keluarganya. Diterima oleh Muawiyah. Setelah selesai, yang kedua, kata Al-Hasan, kalau aku mati duluan, maka tampuk kekuasaan, masamu habis, kembalikan musyawarah. Jadi pemilihannya musyawarah. Meninggal Al-Hasan dan masa jabatan Muawiyah selesai, harus dikembalikan musyawarah untuk dipilih kembali. Singkat cerita, kalau yang meninggal duluan Muawiyah, kata Al-Hasan, maka setelah kepemimpinanmu, Al-Hasan yang menjadi pemimpin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Al-Hasan diracun. Hasan diracun. Setelah Hasan diracun, meninggal Al-Hasan, tampuk kekuasaan khalifah habis di masa jabatan Muawiyah. Harusnya Muawiyah mengembalikan kepada musyawarah, tapi tak dikembalikan oleh Muawiyah. Dipilihlah anaknya Yazid ibn Muawiyah. Ini nepotisme pertama Pak, yang dilakukan oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Apa tahu Bapak Ibu alasannya? Alasan yang paling sederhana, itu sama dengan kasus yang sekarang. Kenapa kok anak yang dipilih oleh Muawiyah bin Abi Sufyan? Jawabannya sederhana, karena dia anakku. Karena siapa? Karena dia anakku. Inilah sistem khalifah yang tadinya musyawarah berubah menjadi sistem dinasti pertama sekali dalam kerajaan Islam. Sistem dinasti pertama Pak.
Jadi sistem dinasti, perubahan khalifah itu, sistem itu musyawarah, yang tadinya musyawarah mufakat berubah menjadi dinasti, itu pada masa dinasti Umayyah, lebih tepatnya pada masa Muawiyah. Itu dua sekaligus yang dilihat itu Pak. Nepotisme pertama, yang kedua sistem dinasti pertama. Setelah itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, turun temurun. Nah, kembali kepada poin. Selesai Bapak Ibu ya, Khawarij di bumi hanguskan. Habis sama Ali bin Abi Thalib, tersisa 10 orang. Yang 10 orang ini terpencar Pak. Tidak pernah nampak lagi setelah mereka membunuh Ali bin Abi Thalib yang dilakukan oleh Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini antek-antek Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib dengan membaca Bismillah Allahu Akbar, sama dengan pembunuhan Utsman bin Affan. Ditombak Pak Ali bin Abi Thalib, ditembak pakai panah, lehernya tembus. Singkat cerita, orang-orang ini selesai, masuk masa Muawiyah, baru kemudian muncul kembali orang-orang ini. Yang 10 orang ini tadi memberikan hasutan-hasutan kepada tempat-tempat pelarian mereka. Ada yang nanti kembali pada masa Muawiyah, kembali lagi mereka ke tempat Kufah, tempat kekuasaan Ali bin Abi Thalib, yang di situ berkumpul kelompok Syiah. Jadi kelompok Syiah pertama kali muncul di Kufah, Irak. Kita tak bahas Syiah. Singkat cerita, kapan muncul lagi mereka Pak Ustaz? Muncul lagi setelah kepemimpinan Yazid ibn Muawiyah, lebih tepatnya pada masa Al-Husain. Nanti Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang-orang Khawarij yang tidak banyak tadi, mereka ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia akan ikut andil berperang melawan Al-Husain di perbatasan Kufah yang disebut dengan Karbala. Ada antek-antek anak-anak daripada Khawarij yang ikut berperang. Sampai di sini Bapak Ibu, pembahasan Khawarij itu seolah-olah hilang. Tidak pernah muncul. Kapan muncul lagi Bapak Ibu? Muncul lagi pada masa dinasti Abbasiyah. Tapi tak kuat, hanya segelintir kelompok saja. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kelompok dinasti Abbasiyah pada masa dinasti Abbasiyah ini, ada kelompok Khawarij, ada. Tapi tak banyak Pak, hanya sedikit. Tapi kuasa Pak. Mereka menghasut orang-orang di perbatasan. Kelak salah satu karakter mereka akan nampak ketika mereka menghasut kerajaan-kerajaan kecil yang berada di sekeliling Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Yang kerap memecahkan diri, mereka semua ini Bapak Ibu pecah, habis tinggal Daulah Abbasiyah, di bumi hanguskanlah dinasti Abbasiyah ini oleh kerajaan Mongol. Tidak muncul lagi Khawarij Pak. Baru muncul kapan? Terjadi pada masa dinasti atau lebih tepatnya Daulah Utsmaniyah. Lebih tepatnya lagi sebelum runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Dibuatlah salah seorang dalam utusan Ahmadiyah ada di India, Bahaiyah ada di Mesir. Bahaiyah pecahan daripada Syiah. Ahmadiyah sendiri Pak. Ahmadiyah ada di India sendiri. Ini pemuja Ratu Elizabeth, pencinta Ratu Elizabeth. Karena buatan Inggris. Sama dengan Bahai. Bahai juga begitu, pecahan daripada Syiah. Yang ketika itu berkuasa di Mesir, namanya Syiah Fatimiyah. Nanti golongan Syiah kita bahas pada masanya Pak. Selesai Bahai, selesai Ahmadi, muncul Pak golongan yang ketiga yang sengaja dibangun oleh mereka, namanya Wahabiyah, yang kita kenal dengan sebutan Wahabi. Ini dibuat oleh Inggris. Wahabi itu ada dua Pak. Satu namanya Wahabi, yang kedua namanya Salafi.
Yang Wahabi ini buatan Inggris, yang Salafi ini Bapak Ibu, ini dari seorang mujtahid Abdul Wahab. Dan ini dua karakter yang berbeda. Satu Abdul Wahab ibn Rustum, yang kedua Muhammad ibn Abdul Wahab. Muhammad ibn Abdul Wahab oleh sebagian kalangan ulama disebut dengan mujtahid. Tapi yang berbahaya yang Rustum yang dibuat. Bekerja sama dengan, mohon maaf, kerajaan Saud ketika itu. Jangan salah Pak. Orang inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kelompok inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang bergabung dengan kelompoknya Saud ini, yang disebut dengan Neo Khawarij. Munculnya Khawarij baru. Mereka mengkafirkan, yang tak sejalan mereka bunuh. Mereka bid'ahkan orang. Yang tidak sejalan mereka bunuh, yang tidak berhukum dengan Al-Quran mereka bunuh. Mereka angkat slogannya, kembali kepada Quran dan Sunnah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terjadi perang besar dulu Bapak Ibu. Terjadi perang besar. Dulu Bapak Ibu, Saudi Arabia itu, terkhusus Mekah itu mazhabnya beda-beda. Ada masanya mazhab Syafi'i, ada masanya mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, mazhabnya Imam Abu Hanifah, ada masanya mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, sampailah hari ini. Dan ini sekelumit. Nah sekarang Bapak Ibu harus kita lihat, kalau begitu Pak Ustadz, bagaimana karakter-karakternya atau sifat-sifatnya Khawarij ini? Kita tak bahas itu. Sekarang kita bahas yang sifat-sifat karakter. Satu, sifat daripada orang-orang Khawarij, mengkafirkan orang, takfiri, suka mengkafirkan. Yang kedua, suka mencela. Yang ketiga, eksklusif. Tahu Bapak Ibu eksklusif? Mereka tak mau bergabung dengan orang lain, hanya mau bersama dia saja. Tidak mau dia sama orang. Ini para ulama mengatakan demikian. Suka su'uzon, berprasangka buruk. Kepada siapa? Kepada selain daripada golongan mereka. Jadi Bapak Ibu, ini mohon maaf, jangan ada tersinggung ya. Karena memang slogan itu memang begitu Pak. Apa kata mereka? Yang tak sejalan dengan mereka Bapak Ibu bukan dari golongan kami. Jadi mereka tidak mau berbaur dengan kita Pak. Kalaupun ada Khawarij itu sekarang, mereka tidak mau berbaur dengan kita. Sampai Nabi bilang begini, ini saking Nabi sendiri yang bilang. Kata Nabi dalam hadisnya itu, fitnah Khawarij ini fitnah serius. Kata Nabi, kalau kalian ketemu dengan kelompok Khawarij seperti ini, kata Nabi, bunuh. Itu kata Nabi. Karena negara kita Republik Indonesia tidak bisa main bunuh-bunuh. Kita yang masuk penjara Pak. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita ketemu dengan kelompok yang takfiri, yang suka mengkafirkan, ciri khas daripada kaum Khawarij. Baik. Saking eksklusifnya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya Pak, karakter mereka berlebihan dalam beribadah. Rasul tak suka Pak. Rasulullah tak suka. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam agama. Dan ini berlebihan Pak. Mereka sangat berlebihan. Kita ambil contoh. Ketika dia membunuh. Jadi gini, kaum Khawarij pada masa Ali bin Abi Thalib itu, ketika mereka membunuh orang itu, alasannya sederhana Pak. Bagaimana pandanganmu tentang Al-Quran? Bagaimana tentang pandanganmu tentang hadis Nabi? Apa landasan hukum yang paling baik? Kalau disebutkan Al-Quran, disebutkan hadis Nabi, disebutkan istihad sahabat, dibunuhnya orang itu. Dibunuhnya Pak. Oh ini bukan dari golongan kami, bunuh. Begitu Pak. Sadis Pak, Khawarij itu sadis. Sadis. Nah kalau sekarang ini kita lihat, itu mungkin tidak tahu apakah ada Khawarij lagi atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jika ada kemiripan karakter, bisa jadi yang disebut dengan neo Khawarij itu bisa jadi. Kenapa? Karena karakternya bermiripan Pak. Sangat mirip. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang menganggap yang lain salah, tidak benar. Semua dikafir-kafirkan. Ini pernah terjadi kasusnya pada Ustaz Adi Hidayat, yang dikafirkan langsung Pak. Langsung dikafirkan. Ini kalau kita melihat, ini ciri-ciri Khawarij itu. Bahkan Nabi mengecam orang-orang yang mengkafir. Man kafara fahuwa kafir.
Yang mengkafirkan orang dia kafir berarti. Man ahlakan nasu fa wa ahlaku. Yang mereka menghancurkan manusia, mereka akan dihancurkan oleh Allah. Jadi jangan sembarang mengkafir-kafirkan orang, Pak. Ini kalimat takfir ini berbahaya. Berbahaya, sangat berbahaya. Bahkan termasuk yang paling dikecam oleh para ulama. Mayoritas ulama mengancam dan mengecam perbuatan takfiri yang dilakukan oleh siapapun umat muslim kepada muslim yang lain. Tidak bisa, Pak. Main kafir-kafirkan itu tidak bisa. Tidak sembarangan. Oke, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nah, kemudian keras terhadap kaum muslimin. Khawarij ini, Bapak Ibu, cirinya terhadap kaum muslimin dia keras. Yang tak sejalan dengan mereka, mereka habisi. Ini kejadian di Saudi Arabia, Pak. Terjadi ini, Pak. Bapak Ibu boleh lihat kenapa peninggalan tidak ada lagi. Ini paganisme. Mereka anggap itu paganisme, peninggalan. Oke. Tapi yang menjadi permasalahannya bukan itu. Kenapa mereka menghalalkan darah manusia untuk mereka bunuh? Karena hanya perbedaan pendapat, hanya perbedaan pandangan. Kenapa harus dibunuh? Nah, ini penting, Pak. Tragedi berdarah itu pernah terjadi, pernah. Di bumi hangus, dihabisin sama mereka, dibunuh, Pak. Nah, jadi ngeri, Pak. Khawarij ini ngeri. Ngeri sekali. Uniknya lagi, karakter Khawarij ini, mereka bekerja sama, Pak. Bekerja sama dengan orang kafir. Bekerja sama dengan orang kafir. Ketika runtuhnya Daulah Utsmaniyah, turunnya, Pak, runtuhnya Turki Utsmani, itu Saudi Arabia ingin menjadi negara yang sudah merasa punya Hijaz itu. Jadi mereka ingin menjadi kerajaan sendiri. Keras terhadap umat muslim, lembek terhadap yang lain. Lembek terhadap yang lain. Mereka sangat keras terhadap yang tidak sejalan dengan mereka. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Apa kata mereka? Kata para ulama, Nabi Muhammad SAW bersabda, karakter kaum Khawarij itu yaqtuluna ahlal Islam. Mereka akan membunuh pemeluk-pemeluk Islam dan membiarkan penyembah-penyembah berhala. Nah, ini kita lihat, Pak, ya. Kasus ini nampak sekarang. Ketika Palestina dibombardir, ada sebagian golongan, apa kata mereka? Kami tidak mau tahu campur tangan dengan urusan Palestina. Palestina itu urusan politik. Coba bayangkan. Begitu, Pak. Wah, ini ciri-ciri khas, Pak. Ciri-ciri Khawarij juga itu. Berlepas diri dari persoalan Palestina. Baik. Sedikit pengetahuan mereka tentang fikih. Sedikit pengetahuan mereka tentang fikih. Saya runut, Pak, kembali kepada masa Ali bin Abi Thalib. Jadi Bapak Ibu, pada masa Ali bin Abi Thalib itu, yang tadinya dalam perang Nahrawan itu, sebelum perang Nahrawan, kan Khawarij ini tersebar nih, Pak. Apa yang mereka kasih, apa yang mereka doktrin kepada masyarakat. Jadi gini, rata-rata pengikut yang Khawarij pada masa itu orang-orang pinggiran. Orang-orang pinggiran, orang-orang desa, orang-orang pedesaan. Yang didoktrin kepada mereka kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Itu saja, Pak. Jadi tekstual, Pak. Sangat tekstual. Kalau tak sesuai dengan Quran, habis. Bahkan ada dari golongan mereka sendiri, dari golongan Khawarij itu sendiri, yang tak sejalan dengan mereka. Nah, kelak ini yang menjadi penyebab terpecah belahnya kaum Khawarij. Jadi nanti Khawarij itu terbelah menjadi, terbagi menjadi lebih kurang, pokoknya lebih daripada 12 golongan. Nah, salah satu di antaranya ada yang hanya kembali kepada Al-Quran. Yang satu lagi kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, jadi ada macam-macamnya, Bapak Ibu. Kalau bahasa gaulnya sekarang nih, ada garis keras, ada garis lembut. Tapi sama-sama Khawarij itu. Hai, jadi berbahaya, Pak. Baik. Apa kata mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqihim." Mereka baca Al-Qur'an tapi tidak sampai tenggorokan mereka. Jadi orang-orang yang
memahami Al-Quran cuma sampai dia baca Quran, tapi dia tak paham dengan makna Quran itu. Dia baca Quran, tapi dia tak mengerti, tak bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Kata para ulama fikih begini, kami kemarin berdiskusi Pak dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Ustaz, kenapa terjadi ada golongan yang suka mengatakan kembali kepada Quran, kembali kepada Quran? Beliau jawabannya sederhana Pak, mereka tidak belajar fikih. Saya tanyakan sama kawan saya, lulusan Madinah juga. Saya bilang, Ustaz, kenapa ada orang garis keras begini? Apa jawaban dia? Kalau kata beliau, mereka tidak belajar fikih. Jadi kalau orang belajar fikih, maka akan agak lembut sedikit Pak, tidak keras Pak. Makanya di sini kita katakan, orang dengan fikih kalau anti dengan fikih, maka orang itu keras. Keras banget, sangat keras sekali. Makanya mohon maaf Pak, ini kasus Pak, kasus. Suami istri mau berantem, mau cerai Pak, hanya gara-gara mana yang duluan turun dalam solat itu Pak. Ketika mau sujud, lutut dulukah atau tangan dulukah? Masa gara-gara antara lutut dan tangan saya, antara tangan duluan atau lutut duluan yang turun, bisa mau cerai? Itu permasalahannya apa itu? Ternyata dalam hadis Nabi, dalam kitab Sahih Bukhari, dua-duanya ada. Coba bayangkan, masa gara-gara begitu? Dan uniknya lagi Pak, uniknya lagi, satu ketika kawan saya nelpon saya begini, Wan, saya mau menikah, katanya. Silahkan, tapi dengan seorang perempuan Wan, yang menganggap diri dia sunnah, katanya. Oke, silahkan menikahlah. Setelah dilakukan komunikasi, apa jawabannya? Kata perempuan, aku tidak mau menikah denganmu karena engkau tidak sunnah, katanya. Pak, Bu, jangan sembarangan bicara, jangan menganggap diri paling sunnah. Mohon maaf Pak, slogan ini penting untuk kita angkat Pak. Jangan menganggap diri paling benar. Orang yang menganggap diri paling benar itu karakter Khawarij Pak. Karakter Khawarij. Seolah-olah dengan menghafal Quran ini itu sudah menjadi yang terbaik. Memang menghafal Quran itu baik Pak, tapi kalau salah dalam memahami Al-Quran lebih parah lagi, bisa menyesatkan Pak, sangat menyesatkan. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disinilah kemudian Bapak Ibu pentingnya kita untuk memahami. Kemudian kata para ulama, muda umurnya dan berakal buruk, sempit pemikirannya, sempit. Makanya kita bilang eksklusif tadi begitu, eksklusif. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari yang saya sampaikan tadi, karakter-karakter ini, maka Bapak Ibu bisa melihat, kalau ini karakternya kaum Khawarij dahulu, maka kita coba lihat sekarang, apakah ada karakter-karakter itu sekarang? Kalau ada karakter-karakter itu sekarang, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita wajib memperbaiki diri, bertahan dengan kondisi kita dulu. Setelah kita memperkuat pengetahuan kita tentang agama, baru kita kemudian mencoba untuk memberikan nasihat kepada mereka sedikit demi sedikit. Karena mohon maaf Bapak Ibu, doktrinnya kaum Khawarij ini sederhana saja. Sederhana saja. Apa itu? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Muhammadiyah doktrinnya sama Pak, kembali kepada Quran dan Sunnah. Hanya saja Muhammadiyah masih menggunakan ini Pak, Muhammadiyah masih menggunakan akal, Muhammadiyah masih kembali kepada fikih Pak. Kalau seandainya tidak kembali kepada fikih dan mutlak begitu, tidak jadi rumah sakit Muhammadiyah Pak, tidak ada sekolah-sekolah Muhammadiyah, tidak ada. Dan ini penting, berpikir terbuka itu penting. Kalau sempit pola pikirnya, itu menjadi masalah Pak. Sehingga yang terjadi adalah yang tak sejalan dengan mereka, mereka tak mau berbaur dengan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tak berani mengatakan apakah mereka itu Khawarij yang sekarang atau ini, saya tak berani katakan. Tapi karakter-karakter itu mulai nampak ketika mereka berbaur. Secara akhlak nampak. Ini pengakuan dari seorang teman yang ikut. Apa kata mereka? Ilmu bagus, akhlak tak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, banyak ilmu akhlak tak ada guna. Banyak ilmu akhlak tak ada tidak ada guna.
Maka mudah-mudahan dari apa yang pemaparan tentang Khawarij ini bisa menjadi tolak ukur bagi kita, bisa menjadi pengingat bagi kita, bisa mempertahankan akidah-akidah kita, bisa membuat kita lebih baik agar kita tak terjerumus dalam kelompok-kelompok Khawarij ini. Oleh ulama bilang kelompok Khawarij ini termasuk kelompok munafik. Kelompok munafik Khawarij yang dahulu termasuk salah satu atau bagian daripada kelompok-kelompok munafik. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran bagi kita. Silakan Pak. Apakah kelompok itu sudah masuk ke Indonesia? Ini pertanyaan beliau. Kelompok yang mana nih? Yang Khawarij ini Pak? Nah, baik. Kalau karakternya, kalau mirip karakternya, atau ada kemiripan karakter, mungkin Pak. Karena sudah mulai ada kelompok-kelompok yang mengkafirkan. Saya mengatakan secara spontan tidak. Mungkin bukan Khawarij, tapi terindikasi pemikiran Khawarij. Dan itu sudah mulai nampak. Kasus Ustaz Adi Hidayat, kasus Ustaz Abdul Somad, kasus-kasus yang lain. Muhammadiyah firqah dalah, NU dalah, Persis dalah. Gaya pemikiran Khawarij. Gaya pemikiran Khawarij. Itu yang disebut dengan Wahabi gitu deh. Kita bukan mencela Pak, tapi karakter dan adab itu penting. Berilmu tapi tak punya adab. Nabi sendiri dengan kaum yang jelas-jelas munafik, yang mencaci maki istrinya, yang memfitnah istrinya Siti Aisyah, tidak mau Nabi membunuh dia Pak. Apa kata Nabi? Kalau aku bunuh, apa kalian mau aku ini dipanggil pembunuh sahabat? Itu Nabi Pak. Ini sama-sama Islamnya, bersahadatnya sama, tidak kafir secara mutlak, dikafirkan Pak. Hanya karena perbedaan pendapat, karakter Khawarij. Maka kata para ulama, yang sekarang ini ada yang mengkafir-kafirkan orang, itu bukan Khawarij, tapi neo Khawarij. Khawarij gaya baru kata mereka. Dulu ada namanya LDII, bukan LDI, DII. Tahu Pak DII Pak ya? DII Daulah Islamiyah Indonesia, Daulah Islamiyah Indonesia. Itu Pak, kalau kita masuk, itu kalau kita mau keluar lagi tak sejalan dengan mereka, bisa dibunuh kita Pak. Bisa dibunuh. NII, Negara Islam Indonesia, sama. Berubah nama dari DII jadi NII. Itu Khawarij juga itu. Yang kelak belakangan disebut dengan sebagai teroris dan lain sebagainya. Jadi itu apakah sudah tersebar di Indonesia? Kalau karakternya sudah. Karakternya sudah. Karakter-karakter ciri-ciri yang disampaikan oleh Abu Zahra tadi, yang disampaikan oleh ulama tadi tentang karakter-karakter Khawarij itu ada Pak? Ada. Tapi apakah mereka mutlak Khawarij? Kita tak berani katakan Khawarij karena mereka tidak deklarasi Khawarij. Hanya saja karakter-karakter yang mereka miliki sama dengan karakter-karakter Khawarij. Maka oleh sebagian ulama bilang itu neo Khawarij. Neo Khawarij. Dan bukan salah kita Pak. Kenapa kok bisa ada sama persis karakter? Nah, itu pertanyaan jawabannya kembali kepada mereka. Kenapa mereka eksklusif, suka mengkafirkan orang, menyalahkan orang, padahal terjadi berbagai macam pandangan. Bukan tanpa sebab. Karena arogansi dan kesombongan serta pemahaman yang kurang tepat terhadap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pak, kita wajib kembali kepada Quran dan Sunnah, itu wajib Pak. Kembali kepada Quran dan Sunnah itu hukumnya wajib. Karena kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara, satu Al-Quran, yang kedua hadis. Itu Nabi yang bilang, yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka Bapak Ibu, sekarang ini kita belajar tujuannya untuk membentuk akhlak yang baik. Makanya berislam itu, kalau dia Islam tapi tak berakhlak, itu tak sejalan. Tak sejalan Pak, sangat tak sejalan. Orang beragama berakhlak, ini beragama tapi tak berakhlak, itu menjadi masalah. Nah, gitu ya. Jadi apakah ada karakter-karakter seperti ini
yang sudah masuk ke Indonesia ada. Banyak Pak. Banyak sangat. Nah, saya tak berani katakan mereka itu khawarij, tapi saya ingin katakan kelompok-kelompok seperti, mohon maaf, kelompok-kelompok yang eksklusif itu, yang menganggap diri paling benar, yang menganggap diri paling sunnah, yang menganggap diri paling baik, dan mudah mengkafirkan orang, mudah membid'ahkan orang. Karakter-karakter seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini sudah banyak tersebar, bukan di Indonesia saja, di Riau banyak sekali. Bahkan mungkin bisa disebut Riau ini termasuk tempat kota terbesar yang mereka huni. Riau ini termasuk tempat terbesar, karena kalau ke Jawa Timur tak bisa masuk Pak, agak susah sedikit masuk, tapi tak bisa luas. Tapi kenapa di Riau kok bisa? Nah, itu yang kita menjadi persoalan Pak. Jadi jangan terlalu mereka ini orang-orang yang eksklusif dan tidak mau berbaur Pak, tidak mau berbaur. Kalaupun mau berbaur ya hanya orang-orang tertentu. Makanya Bapak lihat, Bapak boleh lihat, tidak ada yang mau ikut kajian-kajian orang. Yang mereka ikut cuma kajian-kajian mereka saja. Dan mohon maaf, kenapa mereka tidak mau ikut kajian-kajian orang lain? Karena mereka anggap kajian-kajian syubhat. Kajian-kajian seperti yang kita lakukan ini namanya kajian-kajian syubhat namanya Pak, bagi mereka. Maka yang benar menurut mereka siapa? Kajian mereka saja. Jadi kasus-kasus seperti ini sudah banyak di Indonesia dan sudah tersebar dan sudah besar, termasuklah salah satunya di Riau. Jadi jangan salah Pak, di Riau ini banyak juga yang seperti itu. Kita tak mengatakan secara keseluruhan, tapi juga ada di Riau yang seperti itu. Baik, begitu Pak ya. Baik, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Cukup insyaallah. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhil man khadhala al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al al-jannata mathwahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.